Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Sapira. Suaranya jelas ya Pak ya? Jelas, kedengaran. Baik. Di sini Dinda sebagai moderator dari acara kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita diberi kesempatan untuk berhadir di acara walaupun virtual, yaitu acara Say Hello with HMJ MPI periode 2021-2022. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Dr. Andes Syafri Fadilah Marpaung MPD. Kemudian Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Abangda Sigit Maulana Ismanda, beserta Sekretaris Umum, Kakak Rizky Nur Fadilah. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua Umum HMJ MPI, yaitu Abangda Sigit Maulana Ismanda. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, yang saya hormati kepada Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kepada Bapak Dr. Andes Syafri Fadilah Marpaung MPD, kemudian yang saya hormati pada pengurus-pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi kepada adik-adik yang sampai sekarang antusias dalam mengikuti Say Hello HMJ Manajemen Pendidikan Islam. Nah, tidak banyak yang saya sampaikan, bahwasannya kegiatan ini adalah kegiatan untuk adik-adik, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik, yaitu tentang perkuliahan, tentang dilema-dilema mahasiswa khususnya di manajemen pendidikan Islam. Kemudian saya apresiasi juga kepada pengurus-pengurus HMJ yang telah antusias juga dan stay di dalam forum ini. Dan saya berterima kasih juga kepada Ketua Jurusan Bapak Dr. Andes Syafri Fadilah Marpaung MPD yang telah hadir dalam forum kita bersama ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin yang dapat saya sampaikan, yakin usaha sampai, unjur makola, wala tanjur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda Sigit Maulana Ismanda selaku Ketua Umum HMJ MPI yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita simak kata sambutan dari Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam kepada Bapak Dr. Andes Syafri Fadilah Marpaung MPD. Saya persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan, banyak nikmat yang kita terima, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat kesehatan, serta nikmat lainnya. Tak lupa juga sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, alam yang super canggih dan digital ini. Anak-anak Bapak, HMJ dan para mahasiswa baru, sepertinya Bapak lihat nih maba ya, mahasiswa baru dan HMJ. Hari ini kita ada kegiatan Say Hello. Say Hello HMJ MPI. Ini kegiatannya mereka lapor kemarin Bapak Uki. Pada hakikatnya sebagai seorang ayah, seorang bapak akan mendukung sepenuhnya kegiatan anaknya. Kalau kegiatannya itu pada mekanisme organisasi yang benar juga. Kenapa? Karena Bapak orang yang dibesarkan di bidang manajemen. Jadi kalau tidak dengan manajemen, Bapak pasti akan marah. Kenapa Bapak bilang begitu? Bapak selain S1-nya di pendidikan ilmu pengetahuan alam, Bapak S1-nya juga sarjana ekonomi jurusan manajemen. S2 pendidikan. S3 Bapak manajemen pendidikan. Jadi darah manajemen itu melekat. Orang yang tidak manajemen, Bapak sikat. Nah, itu prinsipnya. Kamu semua mahasiswa yang baru, belajarlah sama kakak-kakakmu, abang-abangmu. Di jalur, di rel yang benar. Lihat mereka, kenapa mereka berpengalaman kuliah di MPI. Satu sisi udah pengalaman ya kan? Karena yang HMJ ini semester 4 kalau nggak salah paling muda. Semester 4, semester 6. Kamu 2 tahun di bawahnya. Ikuti gerak-geri arah organisasi HMJ. Semoga mahasiswa baru nanti menjadi pengurus HMJ 2 tahun akan datang. Gak usah terlalu cepat kalian mau jadi HMJ. 2 tahun lagi baru. Ideal memang HMJ itu semester 4, semester 6. Kalau semester 8 nggak usah lagi, udah tua. Fokus untuk skripsi. Supaya apa? Kamu sarjana yang senang mama bapakmu. Ya, itu perlu ditekankan karena ini perdana ketemu Bapak, walaupun Bapak sudah masuk di kelas-kelas ruang Jum. Nanti kita tanggal 29 itu ada kegiatan dengan Pak Dekan untuk semester 1. Stadium General. Jadi biasanya Pak Dekan Bapak dengan mahasiswa baru. Sudah dibagi linknya. Terutama link Telegram. Sudah ya, udah Bapak bagi ya, untuk semester 1 ya, mabanya ya. Semester 1 udah dapat link Telegram, tanggal 29 masuk. Nggak mau pakai Telegram, habis itu hapus. Bapak pun begitu. Telegram Bapak aktifnya per 6 bulan. Dipakai hanya 2 minggu.
saat mau penilaian beban kerja dosen. Habis itu Bapak hapus. Kenapa? Memori handphonenya nggak cukup, terlalu banyak. Maka link-link klien itu kalau nggak perlu nggak Bapak simpan. Padat ya. Oke, barangkali pembukaan dari Bapak itu saja. Belajar berorganisasi dari bawah. Di HMJ itu ada organisasi kecilnya lagi, ada Kaizen. Kalau nggak salah Bapak diketuai oleh Rizky Pauji, semester 6. Dan terima kasih kepada pengurus HMJ di bawah Nakhoda Sid dan lain sebagainya. Itu yang perlu Bapak sampaikan dengan klien. Satu lagi, mahasiswa belajar, dan belajar. Dosen ada nyuruh beli buku, beli punya. Karena kewajiban dosen dan buku itu harus berstandar nasional, punya tuntutan oleh rektor, bukunya juga harus dihakikan, hak kekayaan intelektual. Bapak alhamdulillah ada tawaran, hakinya diurus buku-buku yang udah Bapak cetak. Kalian juga belajarlah menulis. Imam Syafi'i berkata, kalau bukan anak raja, menulislah. Ya, Bapak sekarang mau melawan pendapat Imam Syafi'i. Meskipun aku raja, tetap menulis. Sudah 16 buku Bapak. Kalian harus bisa mampu menjadi mahasiswa itu baik. Tapi lebih baik menjadi mahasiswa terbaik. Demikian, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Syafri Fadilah Marpaung MPD yang telah memberikan kata sambutan beserta nasihat-nasihatnya kepada kita mahasiswa-mahasiswi anak-anaknya. Mohon maaf Pak, tadi Dinda lupa mengatakan Ya, Bapak boleh lihat ya. Dibuka secara resmi untuk acara mau ini. buka secara resmi? Iya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan Say Hello HMJ yang dikomandoi oleh Sigit dan kawan-kawan. Kawan-kawan ya, nggak disebut semuanya. Serta di moderatori oleh gadis cantik Bapak Buka. Berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ada Pak boleh masuk sampai jam 12. Karena ini jam kerja setengah hari. Tiap Sabtu setengah hari untuk kegiatan prodi. Oke, bye-bye. Nggak bisa lihat. Baik, telah selesai kata sambutan dari Ketua Jurusan beserta Ketua Umum HMJ MPI. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan pengurus
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam periode 2021-2022. Untuk yang pertama, kepada Ketua Umum, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan-kawan yang di Zoom ini? Kurang baik. Baik, Bang. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik semua lah ya. Kecuali kantong kita kayaknya nih kan. Oke. Ya, jadi perkenalkan nama saya Sigit Maulana Ismanda. Asal dari Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Alhamdulillah saya sekarang masih semester 7 di kelas MPI 1. Ya, mana MPI 1 ini? Gak ada MP 1 berarti ya? Ada Bang. Ada, Bang. Ada Bang, banyak. Oh, banyak ya? Oke. Untuk tahun depan MPI harus jadi gubernur fakultas ini. Kalau bisa Presma ya kan? Amin. Amin. Ya mungkin ini saja yang dapat Abang sampaikan. Mungkin kawan-kawan yang lain dari ketua bidang yang ganteng dan cantik-cantik ini juga ingin memperkenalkan diri ya kan. Oke, ya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abang Da Ketua Umum telah memperkenalkan dirinya secara singkat. Selanjutnya kita ke Sekretaris Umum kita yang paling cantik ya di antara semuanya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Kak Rizky Nur Fadilah untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah kenal, hanya tahu namanya saja ya kan, nama panggilan. Nah, di sini saya memperkenalkan diri, nama kakak Rizky Nur Fadilah, kakak diamanahkan di HMJ sebagai Sekretaris Umum HMJ MPI periode 2021-2022. Dan kakak alhamdulillah sudah mendekati semester paling tua, yaitu di semester 7. Dan kakak dari MPI 1. Yang dari MPI 1 pokoknya harus jadi sekum juga ya di periode selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu bendahara umum kita, namun pada kesempatan kali ini tidak dapat berhadir bersama-sama di acara kita ini. Saya saja yang memperkenalkan, yaitu Kak Tasya Ananda dari MPI 2. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan bidang-bidang yang ada di HMJ MPI khususnya. Yang pertama ada bidang study club Kaizen. Kemudian ada bidang pengembangan minat dan bakat. Kemudian ada bidang informasi dan komunikasi, bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan yang terakhir bidang seni dan olahraga. Baik,
Yang pertama, saya persilakan kepada Ketua Bidang Study Club Kaizen, kepada Abang Dariski Fauzi. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai bagian Kaizen. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama Abang dari kelas MP3 semester 7. Abang di sini sebagai kepala bidang Study Club Kaizen. Nah, jadi Abang ingin membahas dulu apa ini Study Club Kaizen. Karena nanti orang bingung apa itu Study Club Kaizen. Karena ini bingung ya, baru dengar mungkin Study Club Kaizen saat ini. Nah, jadi Abang jelaskan, Study Club Kaizen itu adalah organisasi diskusi di bawah naungan HMJ MPI, di mana di dalam diskusi-diskusi nantinya kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam terkait dengan jurusan kita pada saat ini. Nanti kita akan bahas materi-materi yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, bisa jadi arah dan tujuan dari manajemen pendidikan, bisa jadi keorganisasian, kepemimpinan, dan lain-lain di dalamnya. Dan nanti jika ada hal yang ingin dibahas dari adik-adik sekalian, silahkan aja sampaikan kepada Abang, biar kita bisa jadikan suatu topik dalam pembicaraan kita setiap minggunya. Dan rencananya kegiatan Study Club Kaizen ini akan diadakan setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali. Jadi nanti dalam 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan untuk Study Club Kaizen. Jadi apa ini keuntungan dari ikuti Study Club Kaizen ini? Ya, pertama kita bisa mendapatkan ilmu atau materi-materi yang telah disampaikan. Nah, ini yang menyampaikan materi ini siapa? Nah, untuk materi pertama ini yang menyampaikan adalah Abang sendiri, karena itu adalah pengantar mengenai apa itu Study Club Kaizen. Nah, untuk kemudian yang akan menyampaikan materi itu adalah dosen-dosen kita di MPI yang nantinya akan masuk mengajar di jurusan-jurusan di semester-semester yang ada dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga 7 nanti ada dosen-dosen yang masuk di antara itu. Jadi mungkin dari sini kita bisa lebih mengenalkan diri kepada dosen-dosen kita, dan nanti juga ada abang-abang kita yang masuk, abang-abang alumni MPI yang akan menyampaikan materi-materi terkait topik yang akan disampaikan setiap minggunya. Selain itu juga yang akan didapatkan dari mengikuti diskusi Kaizen ini adalah kita mendapatkan sertifikat. Itu sertifikat elektronik sertifikat yang akan kami berikan, karena elektronik sertifikat itu nanti bisa dicetak oleh masing-masing pribadi setiap apanya, karena sertifikat tersebut nanti ada tanda tangan kepala bidang, ada tanda tangan ketum, ada juga tanda tangan dari Pak Kajur. Itu sertifikat itu bisa dipergunakan untuk akhir perkuliahan kita, untuk persidang, untuk syarat kompri. Itu biasanya di semester 7 nanti, di 7 akhir, itu biasanya diminta sertifikat tersebut. Jadi itu bisa dipergunakan untuk akhir semester nanti, untuk sidang kompri. Jadi oleh karena itu, untuk mendapatkan sertifikat tersebut, ada beberapa syarat yang harus diikuti, yaitu kehadiran. Kehadiran itu nanti diutamakan sekitar itu nanti ada beberapa pertemuan yang akan kita lakukan dan beberapa topik. Nanti di situ dia harus mengikuti kegiatan diskusi itu sekitar 80% dari jumlah keseluruhan 100%. Dikarenakan kalau misalnya dia mengikuti hanya sedikit saja, itu sertifikatnya tidak akan kami keluarkan. Karena yang di sini ditujukan adalah memang selain sertifikat adalah ilmunya dan materi-materi yang telah diberikan. Jadi kalau misalnya sertifikatnya dapat tapi ilmunya tidak dapat, itu menurut saya sama saja, tidak ada hasilnya gitu. Jadi oleh karena itu dia harus dapat 80% kehadiran agar bisa dikeluarkan elektronik sertifikatnya untuk bisa dicetak oleh masing-masing pribadi adik-adik sekalian. Nah, mungkin nanti itu saja. Oh ya, sebelum itu Abang akan perkenalkan anggota Abang ya kan. Di dalam anggota Abang ini ada sekitar 4 orang.
anggota diketuai oleh Abang sendiri, kepala bidang, dan ada juga nanti adanya anggota Abang ada Maisaro Harahap, berikutnya yang kedua ada Muhammad Alwi Amin, yang ketiga ada Suci Ramaida Sihombing, ada juga yang namanya Wahyu. Nah, jadi semuanya sudah mungkin mereka ada. Mungkin ada yang di Zoom dari anggota bidang Kaizen, boleh memperkenalkan dirinya mungkin yang ada di sini. Silakan memperkenalkan dirinya yang dari bidang Kaizen agar adik-adiknya tahu siapa saja sih anggota dari bidang Kaizen ini dan apa sih apanya tuh tanggung jawabnya di Kaizen ini. Silakan. Ya, Suci, silakan. kepada anggota bidang Kaizen dapat memperkenalkan dirinya, Abang Kakak. Mungkin yang pertama kepada Wahyu Ardian ya, tadi saya lihat. Dia langsung off cam. Sepertinya ada kendala di jaringan ya. Kepada Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmaida Sihombing. Saya sebagai anggota Studi Klub Kaizen dari kelas MPI 4 semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suci. Selanjutnya kepada Saudari Maisyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Maisarwa Rahab. Saya berasal dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Gunung Tua. Saya sebagai klub Kaizen di bagian bendaharanya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Masyarah. Pada Saudara Wahyu tadi, bagaimana? Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labuan Batu Selatan. Disingkat Kota Pinang. Baik, sekian perkenalan dari bidang Study Club Kaizen yang diketuai oleh Abang Daris Fauzi. Kita ke bidang selanjutnya, yaitu pengembangan minat dan bakat, di mana ketua bidangnya telah berhadir bersama kita, yaitu Abangda Muhammad Fatur Rahman. Kepada Abangda, saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya. Ya, walaupun ini hari Sabtu ya kan, masih tanggal 2, tapi tetap semangat. Baiklah, langsung saja di sini saya sebagai ketua bidang minat dan bakat ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu minat dan bakat, kenapa dibuat di dalam HMJ ada yang namanya bagian minat dan bakat. Oke. Jadi minat dan bakat seperti yang kita ketahui, minat ini berarti berkemauan, orang yang ingin berkemauan melakukan sesuatu. Contoh kayak seperti dia ingin berminat bermain futsal. Nah, dan kemudian apa itu bakat? Nah, bakat ini orang-orang yang memiliki prestasi
atau kelebihan dalam suatu bidang atau suatu kegiatan. Contoh juga tadi kayak futsal ataupun kesenian tari menari dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita buat seperti ini? Nah, nanti akan kita data. Ya, jangan gila. Oke. Jadi minat dan bakat. Kenapa dibilang minat dan bakat? Sekali lagi, adapun nanti akan kita data mengenai bakat orang-orang yang berbakat di dalam MPI, ya jurusan kita khususnya, nanti akan kita data. Tolong adik-adik yang ada bakatnya, yang ada kelebihannya di suatu kesenian, di suatu olahraga, ataupun musik dan lain sebagainya, tolong ketika nanti orang abang minta data, tolong dibuat ya sesuai dengan kemampuannya, keahliannya. Kemudian dan juga nanti abang minta data yaitu niat, ya minat ataupun niat yang mana dia berminat ingin misalnya bermain musik misalnya kan di gitar misalnya contoh, ataupun voli, nasyid ya, dia ingin berminat, ingin mengembangkan suatu minat dia tadi. Nah, maka dari itu nanti orang-orang yang berbakat tadi itulah nanti yang akan memberikan kepada orang yang ingin berminat tadi. Ya. Jadi ibaratnya kita di sini mengambil bersama-sama memberi ilmu, membagi ilmu, ya, membagi kelebihan kita di dalam suatu bidang, dalam suatu seni dan lain sebagainya. Jadi dan juga nanti ketika ada acara lomba-lomba khususnya, ya acara-acara festival, nanti juga akan kita ya nanti akan kita data, kemudian kita seleksi orang-orang yang ikut dalam partisipasi perlombaan. Nanti suatu saat itu ada biasanya di kampus kita ada perlombaan antar fakultas ya, ataupun nanti antar jurusan juga nanti akan kita data. Maka dari itu abang mohon kiranya kepada adik-adik semua khususnya mahasiswa baru ya semester 1 dan juga semester 3 ya yang ada di sini yang ikut berpartisipasi di sini, ketika abang minta data agar kita dapat mengisi, dan nanti insya Allah jika ada waktu kita akan berkumpul ya, kita akan berkumpul bersama-sama memberikan semangat, kalau kita bilang semangat kepada orang-orang yang ingin berminat ya, mengajarkan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari abang ya, sedikit informasi mengenai minat dan bakat. Dan setelah ini mungkin ada juga nanti anggota abang yang akan perkenalkan diri. Kami itu ada 3 orang, 4 ya, sama abang 4 ya. Mungkin akan memperkenalkan diri khususnya bagian abang, silakan yang bagian seni dan bakat. Minat dan bakat. Ralat ya. Baik, yang pertama anggota dari bidang pengembangan minat dan bakat kepada saudara Irgi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Egi Fareja. Saya berasal dari Kota Medan dan tugas saya di HMJ ini bagian pengembangan minat dan bakat. Saya sebagai anggota dari Tongkat tadi. Saya dari kelas MPI 3 semester 5. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafira. Saya berasal dari Kota Medan. Sekarang saya dari jurusan MPI 3 semester 5. Saya anggota dari bidang pengembangan minat dan bakat. Oke, mungkin itu dari anggota abang ya. Nanti ketika ada ingin bertanya atau ingin
membahas sesuatu mengenai minat dan bakat, silakan hubungi Abang ataupun Kak Dinda sebagai moderator tadi, dan juga Bang Iti, dan juga ada satu lagi namanya Kak Putri, mungkin dia berhalangan hadir, ada kendala sesuatu makanya tidak hadir. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya buat adik-adik sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini. Dan sebelumnya Abang dari MPI 2 ya, semester 7 ya, semester udah mau akhir lah. Insya Allah adik-adik nanti harus tetap semangat ya, apapun itu, walaupun kita dari daring tetap semangat. Tugas-tugas itu kerjakan aja, aman itu kalau tugas ya. Kalau nggak tahu tanya nanti abang-abang nih, nanti masalah buat CBR, CGR, pasti ada yang belum tahu tuh. Ya kayak mana Bang, minta dong Bang, apa Kak minta. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Da Fatur Rahman yang telah mengumpulkan diri beserta anggota-anggotanya dari bidang pengembangan minat dan bakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bidang baik, untuk sesi tanya jawab setelah sesi perkenalan diri ya pada audiens. Ya, selanjutnya kita ke bidang informasi dan komunikasi yang diketuai oleh Kakak Sukma Dewi. Berhubung kakak itu sedang ada urusan lain, mungkin diwakili oleh anggota bidangnya yaitu Muhammad Hanggareksa. Pada saudara Hangga. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan semuanya, teman-teman, adik-adik. Nama saya Hanggareksa Sirait. Saya dari MPI 3 semester 5. Ada yang dari MPI 3 di sini kira-kira? Ada Kak. Ada Bang. Bang. Ada. Oke, saya dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, kota pesisir, kota kerang yang sangat dicintai oleh warga-warga. Di sini saya dari bagian informasi dan komunikasi. Apa itu bidang informasi dan komunikasi? Bidang informasi dan komunikasi adalah bidang yang sedang menjalankan tugasnya saat ini. Jadi, apa itu tugasnya? Tugasnya itu membuat seperti ini, kemudian mengatur Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Membuat Twibbon. Mungkin selama ini adik-adik buat Twibbon, nah itu tugas-tugas dari bidang informasi dan komunikasi. Flyer-flyer, dan itu adalah bidang dari informasi dan komunikasi. Anggota dari bidang informasi dan komunikasi ini ada 3 orang. Ketua bidangnya adalah Kak Sukma Dewi. Kebetulan kakak itu lagi berhalangan hadir. Kemudian ada saya sendiri, Hanggareksa Sirait. Kemudian yang terakhir ada Julia Sapira. Kemungkinan tadi ada ya, kalau nggak salah ada. Keluar ada halangan. Ada 3 lah kami pokoknya. Mungkin itu saja ya. Tidak ada lagi yang kurang jelas. Insya Allah tugas kami sangat jelas dan terlihat oleh rekan-rekan semuanya. Satu lagi mengenai Instagram, mungkin adik-adik bisa mengontrol ya story-story Instagramnya biar tidak ada yang melenceng atau keluar dari koridor manajemen, khususnya kita anak tarbiyah ya. Mungkin sudah disampaikan ke beberapa admin mengenai apanya Kak? Nama Instagramnya. Aduh. Bisa. Nanti ya Wahyu ya, Instagramnya Instagram HMJ-nya ini, Instagram pribadi. Nah, jadi kalau adik-adik ini kan sering tuh saya lihat ya
buat story, sangat kompak ini khususnya yang Stanbook 2021 ya. Sangat kompak, sangat epic, sangat meriah. Nah, tapi sayangnya itu kurang pas ya. Menggunakan musik-musik yang apa ya? Jangan jedak-jeduk bentak. Nah, itu kurang etis ya, kurang pas untuk kita anak-anak manajemen. Seorang manajer nggak mungkin dong manajer itu jedak-jeduk. Kan nggak mungkin. Nah, jadi mungkin bisa menggunakan musik-musik yang lain. Kami tidak melarang adik-adik sekalian men-tag akun Instagram kami, silahkan tag. Apapun itu silahkan tag. Selagi positif maka akan kami repost. Oke ya. Satu lagi juga mengenai komunikasi dan informasi. Jikalau misalnya ada adik-adik nih yang berprestasi di luar misalnya, ikut lomba dan menang, mungkin bisa disampaikan dulu ke kami biar nanti kita berikan apresiasi yang meriah. Mungkin bisa kita pajang fotonya di Instagram atau lain sebagainya ya. Mungkin sudah jelas. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota-anggotanya tadi sudah disampaikan melalui Hangga, yang berhubung ketua bidangnya juga berhalangan hadir. Langsung saja selanjutnya kita ke bidang keagamaan ya. Dengan ketua bidang Saudara Imam Solihin Caniago, namun beliau tidak dapat berhadir pada kegiatan kita kali ini dan akan diwakilkan oleh anggotanya yaitu Saudari Putri Hasanah. Pada saudari saya persilakan. Suaranya belum kedengaran. Pakai headset ya? Belum. Mungkin HP-nya rusak. Belum ada suara, Put. Nah. Mungkin pakai handphone dialihkan. Udah kedengaran? Alhamdulillah. Bentar ya. Baiklah, saya dari HP aja, tadi dari laptop bermasalah. Wah. Baiklah, terima kasih kepada terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan sedikit visi misi mengenai bidang keagamaan ini. Nah, jadi di sini saya sebagai anggota dengan ketua yang tadi sudah dibilang Imam Solihin, karena ketua sedang berhalangan hadir, jadi digantikan dengan saya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan visi misi dari bidang keagamaan, yaitu misinya untuk menjadikan mahasiswa MPI menjadi generasi yang bermoral dengan ruang lingkup keagamaan. Jadi yang mampu memahami manajemen itu bukan dalam bidang akademik saja, namun dalam bidang spiritual juga. Dan visinya itu
adalah menjadikan insan yang bermoral. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa program. Yang pertama adalah mengenai seperti biasa acara Maulid yang diadakan setiap tahunnya, yang mana biasa kalau misalnya kita dalam keadaan tidak pandemi, mungkin kita bisa diadakan dengan pertemuan ataupun kayak mengadakan Maulid di UIN gitu. Cuman dikarenakan lagi pandemi, jadi diadakannya mungkin dalam virtual ataupun ya seperti yang kita saat ini gitu. Terus bukan hanya Maulid saja, mungkin kami juga akan mengadakan kami juga akan mengadakan beberapa event tentang keagamaan. Misalnya nanti tentang menulis artikel Islam ataupun tentang mengenai bisa dibilang MTQ Musabaqat Tilawatil Quran. Namun itu mungkin masih jadi keinginan yang akan dicapai dengan tujuan tadi itu agar mahasiswa MPI itu mampu mengenal Al-Quran dengan seperti tajwidnya, tilawahnya, ataupun dalam hal kayak menulis artikel Islam itu kan ada kayak berkaitan dengan Al-Quran gitu. Jadi mungkin itu akan dilaksanakan, namun mungkin masih dalam mungkin jika misalnya lama dalam pengerjaan, mungkin ada dalam kendala seperti keuangan ataupun manajemennya ataupun yang lain atau perencanaannya. Namun kami sudah membuat planning seperti itu. Dan yang ketiga, kami membuat insya Allah akan membuat pengajian yang kalau bisa diadakan sebulan sekali dengan kajian seperti kajian fikih atau kajian tauhid, pokoknya yang mengenai keislaman lah, supaya bukan hanya jadi lembaga keagamaan itu bukan hanya tentang mengenai maulid ataupun mengenai Islamikrat atau apalah, namun juga keagamaan ini dia dalam segi intelektual juga harus punya gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita dalam pandemi ini kan kita belum bisa jumpa gitu kan, belum bisa bertemu tatap muka. Jadi mungkin insya Allah diadakan dalam Zoom juga. Doakan saja semoga planning yang kami buat akan terjalankan dengan keinginan dan kemauan kita bersama. Segitu aja, moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Putri Hasanah Hasibuan, anggota dari bidang keagamaan, yang dimana ketua bidangnya tidak dapat berhadir ya pada kesempatan kita kali ini. Dan saya juga ingin memberitahu anggotanya yang satu lagi, yaitu Yuda Mulia Ramadan ya. Berhubung dia lagi di jalan, jadi tidak dapat mengikuti virtual meet kita kali ini. Terima kasih untuk bidang keagamaan yang tadi telah memaparkan sedikit visi dan misi ataupun program kerja yang akan mereka jalankan selama periode HMJ MPI periode sekarang ini. Baik, langsung kita ke bidang seni dan olahraga, di mana ketua bidangnya yaitu Abangda Muhammad Abdul Rizki. Namun pada kesempatan ini beliau juga berhalangan hadir dan mungkin dapat diwakilkan oleh Kak Debbie Yuliner Saragi. Kepada Kak Debbie, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Yulinar Saragi, asal dari Sibolga.
semester 7 MPI 1. Nah, di sini saya sebagai anggota olahraga dan kesenian. Nah, berhubung ketua bidangnya belum bisa berhadir pada acara kali ini, maka saya akan mewakilkan. Oke, untuk seni dan keolahragaan ya. Sebentar. Kalau di kuliah itu kan kita belajar gitu. Nah, jadi kalau misalnya cuma belajar aja pasti bosan ya. Nah, jadi kita buat kegiatan gitu, biar adik-adik juga bisa mengembangkan bakatnya. Seperti yang udah dijelaskan juga tadi sama bidang pengembangan minat dan bakat, bahwasanya akan dilakukan pendataan gitu kan untuk adik-adik yang mempunyai bakat apa aja gitu. Nah, jadi untuk bidang olahraga dan kesenian itu kegiatannya bakalan ngadain pelatihan bagi adik-adik ini yang punya bakat apa, misalnya ada di bidang vokal ataupun di bidang apalah kesenian dan keolahragaan gitu. Kemudian setelah didata nih apa aja sih bakat-bakat adik-adik sekalian, nah kita dari bidang seni dan keolahragaan akan mengadakan event-event gitu, perlombaan. Nah, di sini saya harap kepada adik-adik semua ketika nanti kami sudah mengadakan event tersebut, saya harap adik-adik semua ikut gitu. Selagi masih positif, kegiatannya ikut aja. Gitu. Kalau untuk pelatihannya mungkin nanti bisa secara online ya, melalui kita kumpulin satu grup, misalnya di bidang vokal nih ada grupnya. Nanti kita bakalan ngadain latihan-latihan apa gitu. Oke, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Debbie selaku anggota dari bidang seni dan olahraga. Mungkin bisa memaparkan anggota-anggota lain, Kak? Nama-nama anggota lain di bidang seni dan olahraga. Ya, oke, di sini kita ada 4 orang. Ya, saya sendiri. Kemudian ada teman saya, Sania Parinita Bangun. Coba perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kepada Kak Debbie dari bidang seni dan olahraga. Terakhir kita ke bidang pendidikan yang diketuai bidang oleh Saudara Muhammad Syahyudi, dan kebetulan pada kesempatan kali ini tidak ada satupun dari bidang pendidikan yang dapat berhadir. Mungkin saya sampaikan melalui Sekretaris Umum untuk memperkenalkan bidang-bidang pendidikan. Kebetulan jaringan sekum kita sedang bermasalah ya. Mungkin diwakilkan oleh Ketua Bidang Kaizen. Kepada Abang dari Ski Fauji, saya persilakan. Baik, kembali lagi dengan Abang ya. Di sini Abang akan menjelaskan ya tentang bidang pendidikan itu. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Dinda ya sebagai moderator, itu diketuai oleh Abang Dasahyudi. Itu dari MPI 1 dia, semester 5. Jadi sebelumnya Abang juga udah mengerti mengenai program kerja mereka apa, karena sebelumnya juga Abang diskusi. Karena antara bidang Kaizen dengan bidang pendidikan itu saling bekerja sama di bagian diskusi. Bedanya adalah kalau diskusi Kaizen itu tentang MPI, tentang manajemen pendidikan Islam. Sedangkan kalau untuk pendidikan, itu dia membahas mengenai tugas KKNI yang biasanya masuk dalam silabus-silabus yang diberikan dosen. Contohnya itu apa? Buat makalah kayak mana caranya. Pasti ini ada adik-adik yang yang masih tambuk 2021 nih Pak, khususnya. Ada yang belum mengerti membuat makalah yang benar. Nah, di situ biasanya dibahas oleh bagian bidang pendidikan. Nanti diajari juga bagaimana cara menulis CBR yang baik, bagaimana cara menulis CBR yang baik, mini riset, rekayasa ide,
dan proyek. Ada 6 tugasnya. Jadi mungkin Abang rasa dari adik-adik sekalian, ini banyak yang bertanya nih, kayak mana cara penulisan tugasnya? Kayak mana nih? Pasti ya mungkin itu tentu saja itu pasti bingung ya, karena masih baru. Dan tugasnya pun juga agak bingung kalau misalnya tidak diketahui bagaimana mekanisme cara penulisannya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mempunyai permasalahan mengenai tugas, ada nih yang nggak ngerti mengenai tugas makalah, kayak mana nulisnya, kayak mana sih mau buat footnote, kayak mana mau nambah referensi, itu bisa ditanya langsung ke bagian pendidikan. Karena itu adalah tugas mereka untuk mengkoordinir adik-adik menyelesaikan tugas kuliah. Bukan berarti mereka yang mengerjakan tugas, tapi mereka yang memberitahukan bagaimana cara mengerjakan tugas yang baik dan juga benar. Mungkin itu yang Abang sampaikan mewakili dari Ketua Bidang Pendidikan dari Abang Sahyudi. Jadi mungkin itu saja, Abang tutup, Abang kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya pemaparan Bang Fauzi mengenai bidang pendidikan, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada audiens ataupun adik-adik mahasiswa Stambuk 2020 dan 2021. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Mungkin ada yang masih ngambang mengenai Kaizen, mengenai tugas-tugas juga itu bisa ditanyakan, ayo Dek, atau kakak-kakak atau abang-abang. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai pengurus-pengurusnya. Jadi untuk adik-adik sekalian yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Karena nanti ada nih pasti nih yang ingin bertanya tapi dia malu. Nggak usah takut, malu. Tanya aja. Karena kalau orang yang malas bertanya itu nanti dia sesat di jalan. Bingung dia sendiri. Bagus ditanya sekarang, nanti kita jawab gitu. Silakan yang mau bertanya. Apa tuh baik itu tadi terkait bidang-bidangnya, bagaimana mekanisme bidang-bidang yang belum dipahami dan bagaimana dengan anggota-anggotanya, boleh ditanya sekali lagi. Atau mungkin ada yang mau nanya nomor WA Bang Fauzi, ya kan? Nomor WA ketum kita. Atau ada yang ingin lebih mengenal ketua umum untuk yang cewek-cewek. Silakan, silakan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, Kak. Itu ada yang izin bertanya, Kak. Kepada Saudara Alfirido Al-Musyri, ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh iya, enggak, mohon maaf sebentar ya. Kepada audiens untuk menghidupkan kameranya lah. Kan kita mau lihat mukanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Seperti kakak moderatornya.
Baik Kak, di sini saya perkenalkan nama saya Alfi Ridho dari MPI 2 Stambuk 2020. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang himpunan mahasiswa jurusan tentunya Kak. Tentunya setiap organisasi pasti memiliki perencanaan, pemantauan di setiap program kerja HMJ tentunya Kak. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara HMJ ini mengimplementasikan perencanaan tersebut Kak. Dari segi pemantauan, dari segi evaluasi seperti itu Kak. Baik. Jadi maksudnya itu gimana ya? Jurusan pengevaluasian atau memproses mewujudkan rencana itu Kak. Jadi pertanyaan dari Saudara Alfi Ridho ini proses dari perencanaan sampai pasien program kerja yang ada pada suatu organisasi. Dari segi perencanaan tentunya pemantauan, pengawasan, pemantauan dan mengevaluasi seperti itu Kak. Baik. Mungkin kepada Ketua Umum HMJ MPI Abang Da Sigit Maulana Ismanda bisa menjawab pertanyaan dari adik Stambuk 2020 ini. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada yang bertanya nih ya, Alfi Ridho Al-Musri. Ya, Alfi ya, luar biasa yang pertanyaannya ini. Ya, jadi tadi langsung saja lah Abang jawab ya. Jadi pertanyaannya bagaimana proses implementasi gitu ya. Nah, jadi di kampus kita sendiri, bahkan di Indonesia sendiri juga sekarang masih dilema itu tentang tatap muka gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah di Deli Serdang juga sudah level 1, kemudian di Medan sudah level 3 kan gitu. Nah, jadi ini untuk tatap muka di SD dan di SMP, SMA itu sudah berjalan, tetapi hanya 50% terbatasan itu. Dan kita sekarang sebagai mahasiswa, sebagai ahli kampus juga di perguruan tinggi, kita masih dilema kapan nih mahasiswa kita masuk tatap muka gitu. Nah, jadi begitu juga dengan kita, khususnya di jurusan kita, untuk mengimplementasikannya juga kalau kita bilang bingung ya nggak seberapa bingung gitu ya, karena kita proses implementasi kita ya dengan begini, dengan virtual. Ketika kita buat offline, nah nanti mungkin kita menunggu surat edaran dari rektor gitu ya untuk pengimplementasian dari program-program kerja HMJ, khususnya Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, jadi kita juga menunggu hal itu dan sama-sama kita mengikuti dilema ini sebagai mahasiswa kan. Jenuh juga kita sebenarnya ketika ada kegiatan Zoom, kemudian kuliah pun Zoom, kemudian semua kegiatan melalui Zoom gitu ya. Nah, itu kita masih menunggu surat edaran dari pihak rektorat. Nah, jadi kita doakan bersama ketika memang nanti di bulan selanjutnya, mungkin di bulan 10 atau di tahun depan, kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi kita lebih meningkatkan program-program kerja yang belum terrealisasikan ketika zona sekarang gitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan tetap semangat kepada adik-adik Stambuk 2020 dan 2021. Yakin usaha sampai, ya saya kembalikan. Terima kasih kepada Bang Da, Ketua Umum HMJ
JMPI yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Alfi. Bagaimana Alfi? Baik, terima kasih untuk Abang Anda, Bang Sigit. Jadi Bang, pada masa pandemi sekarang ini, tentunya himpunan mahasiswa jurusan ada tantangan besar seperti itu Bang, untuk mewujudkan sebuah perencanaan. Jadi Bang, bagaimana himpunan mahasiswa jurusan ini mewujudkan rencana ini di masa pandemi ini Bang? Tentunya pasti adalah cara HMJ untuk mewujudkan perencanaan ini dalam masa pandemi ini Bang. Langsung saja pada Bang Da ditanggapin. Oke ya, sangat luar biasa memang ya pertanyaannya. Jadi itu juga sebagai dilema kampus juga, dan kita juga bukan kita tidak percaya juga kepada COVID kan gitu. Kemudian Indonesia juga sekarang lagi kurang tahu kita gimana di atasan gitu kan. Jadi kita sebagai rakyat jelata atau kita sebagai mahasiswa sebenarnya mengambil peran gitu ya. Bukan berarti ketika masa COVID-19 ini kita tidak bergerak, kemudian tidak ada kegiatan. Bahkan kita di masa COVID ini kita berkegiatan, namun dalam ada perbatasannya, seperti yang kita laksanakan sekarang, yaitu tentang virtual Zoom gitu ya. Bagaimana keluhan-keluhan mahasiswa tentang tugas, kemudian dilema-dilema apa untuk mahasiswa MPI ini yang menjadi penyebab kurang aktifnya di perkuliahan atau di organisasi sendiri kan gitu. Karena kita di manajemen. Nah, jadi mungkin itu ya sebagai kegiatan ya tadi ya. Karena untuk kegiatan kita untuk kali ini, untuk zona pada sekarang ini ya kita tetap pada proses seperti ini gitu kan. Nah, jadi mungkin cuma itu saja. Kalau berarti ada Bang, dari berarti Bang lebih memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti itu Bang. Ya. Berarti lebih memanfaatkan teknologi seperti itu Bang. Iya, jadi kita tetap semangat dan tetap antusias untuk berkegiatan. Bukan berarti ketika kita pada masa sekarang kita berada di zona nyaman gitu ya, atau berada di tidur saja gitu ya. Nah, jadi ketika berada di ini kita harus berpikir out of the box. Saya bilang ya, berpikir ya bagaimana kita tetap berkegiatan positif untuk khususnya untuk MJ kita. MJ Manajemen Pendidikan Islam. Nah, jadi mungkin ini saja. Ketika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, ya jangan malu-malu adik-adik sekalian. Tanyakan aja. Kita ini diskusi santai. Supaya nanti dilema-dilema kawan-kawan dari kelas atau dari tugas-tugas bisa dijawab sama abangan-abangan di HMJ ini. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana? Mungkin cukup jelas ya untuk pertanyaan dari saudara Alfi tadi. Atau Sekum kita mau menambahin? Saya persilakan. Ya, langsung saja. Kok kami yang mempersilakan? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Jadi pertanyaan dari saudara Alfi, bagaimana kita di tengah pandemi ini untuk melakukan kegiatan yang lebih tepatnya ya gitu ya kan?
Nah, jadi sesuai dengan prosedur, kita ini kan setiap ada apa namanya ya, tingkatan gitulah kan, atau dalam struktur keorganisasian itu kan ada prosedurnya dari yang terbawah hingga tertinggi gitu kan. Nah, jadi tugasnya HMJ ini kan sebagai kaki tangannya jurusan bisa dibilang ya kan. Jadi apa yang menjadi keluh kesah dari mahasiswa-mahasiswi MPI khususnya, nah itu bisa disalurkan atau disampaikan kepada kakak-kakak di HMJ. Jadi kemudian nanti HMJ, kakak-kakak HMJ ini akan menyampaikan apa ke jurusan, apa yang telah menjadi keluh kesah adik-adik sekalian. Nah, jadi setiap segala sesuatu itu harus ada prosedurnya. Jadi kita nggak bisa bukan melawan sih, maksudnya mendahulukan atau mengambil kebijakan sendiri ya gitu. Jadi harus ada arahan atau ya arahan lah dari atasan gitu. Ketika atasan bilang ya udah boleh buat kegiatan ini, boleh buat kegiatan itu gitu kan. Nah, maka dari itu langsung kita laksanakan. Tapi sampai saat ini kita belum ada dapat arahan dari Kajur, maupun Kajur pun juga belum ada dapat arahan dari dekan seperti itu kan. Jadi untuk saat ini kita masih melakukan virtual dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ke depannya sebelum habis masa periode ini kita ada membuat kegiatan yang offline, bersifat offline. Jadi agar lebih dekat ya kan. Kalau misalnya dari virtual ini kan interaksinya kurang gitu kan. Jadi semoga kedepannya kita bisa membuat acara yang bisa bersifat offline. Dan adik-adik yang di kampung juga masih banyak kan di kampung kan. Kalau bisa main-main lah ke Medan kan. Saling ketemu sama kawan-kawan satu kelasnya yang belum pernah ketemu. Khususnya Stabuk 21 ya kan. Atau kapan nanti kita duduk sesama HMJ dan para mahasiswa baru Stabuk 20 ataupun 21. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih kepada kakak sekretaris umum kita, Kak Rizky Nur Fadilah, yang telah menambahin dan memberikan sepatah dua patah kata ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak. Ya, silakan. Siapa itu ya? Nama saya Indra. Dihidupkan aja kameranya biar nampak mukanya. Udah Kak. Masa kalian aja kan yang bisa lihat muka kakak? Udah Kak, udah saya hidupkan kameranya Kak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra Wayudi, saya dari MPI 1 tahun 2021. Jadi Kak, mengenai learning ini Kak, kami kan dalam kan dosen meminta Kosma untuk membuat e-learning. Sementara e-learningnya itu apa Kak? Udah diberikan, gimana ya dibilangnya? Udah dibuat akun tapi belum diproses sama pihak Kaprodi, itu gimana Kak? Berarti tentang e-learning ini ya, kendala di e-learning. Baik, kepada Abang Rizky Fauzi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Indra. Baik, Saudara Indra. Di sini Abang pakai HP Bang Fatur ya, karena HP Abang udah panas, jadi ganti pakai HP ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, awalnya Kosma disuruh oleh dosen tadi ya? Iya, dosen nama dosennya Pak Adis Purba. Kan semalam itu. Ya Bang, jadi kan gini Bang, pertamanya kan Bang, Kosma diharapkan untuk membuat e-learning kan Bang.
disuruh buat e-learning, kemudian ada salah satu dosen untuk menelpon saya supaya di teleponnya saya kan Bang, baru itu diajarinnya setelah saya untuk membuat e-learning itu kan Bang. Baru itu udah siap itu ada kendala Bang, orang itu tidak bisa masuk, tetapi udah saya bilang sama ibu itu bahwasannya kantor belum buka itu Bang. Kayak mana itu Bang? Oke, baik. E-learning Sebelumnya ini itu ketika mahasiswa baru ini Bang. Mengenai e-learning ini, saya kebetulan ada beberapa mahasiswa belum ngerti Bang menggunakannya Bang. Halo. Ya, ada kendala jaringan ya? Ya, mungkin bisa jawab dari sini. ya baik. Jadi sebelumnya di situ untuk masalah e-learning itu di bagian prodi itu ada yang namanya staf portal SIA. Selain Bu Salama itu staf portal SIA. Nah, ada namanya Ibu Tri Alfa, itu dia staf e-learning. Nah, kalau misalnya membahas mengenai kegiatan e-learning itu biasanya ke beliau. Tapi dikarenakan memang beliau sedang ada, Bang dengar dia sedang ada urusan baru jebol PNS, jadi dia sedang masuk masa pelatihan. Nah, jadi terkait e-learning ini, e-learning itu kan udah tahu fungsinya kan untuk mengupload tugas atau apa silabus itu semua bisa. Dia sama fungsinya kayak e-learning. Sama fungsinya kayak Google Classroom. Nah, jadi kalau misalnya ada dosen yang sudah menyuruh seperti itu, tapi tidak bisa mengakses, mereka tidak bisa mengakses, jadi kita mau bagaimana gitu? Kita sudah berusaha gitu. Kita sudah berusaha mencari informasi dari si dosen. Kita udah menginformasikan ke dosen, minta kasih tahu bagaimana cara untuk bisa mengakses e-learning itu. Akan tetapi e-learning tersebut masih tidak dapat bisa dipergunakan karena e-learning itu misalnya kegagalan server. Nah, biasanya di e-learning itu sering bermasalah di server, bukan masalah jaringan HP. Nah, kadang ada orang ini nggak bisa akses ini. Itu bukan jaringan HP-nya, itu jaringan servernya dari UIN-nya di sana yang bermasalah. Jadi kita nggak bisa akses. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan yang terbaik untuk bisa mengakses itu, tapi tidak bisa juga, maka sampaikanlah kepada dosennya bahwasannya, Bu atau Pak, kami sudah mencoba untuk bisa mengakses e-learning tersebut dan bertanya kepada dosen-dosen lain. Kami udah selesai semuanya, akan tetapi tidak berhasil juga. Jadi mau tidak mau ya kita menunggu informasi dari prodi, karena memang prodi yang mempunyai adminnya. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita cuma bisa mengusahakan untuk bisa masuk akses aja. Nah, kalau misalnya kita ada tadi seperti yang dibilang tadi Indra, nggak bisa masuk lagi dia, nggak bisa akses. Nah, itu udah menjadi tanggung jawab dari pihak prodi. Karena kita mahasiswa hanya sebatas itu aja, mendaftar itu nanti mereka lah yang mengelola apanya. Yang biasanya dulu Abang kita mendaftar, itu nanti ada user, ada password, itu nanti disetujui dulu dari pihak prodi, di ACC mereka dulu, baru nanti bisa diakses. Itu biasanya dulu pengalaman Abang seperti itu. Tapi kalau mereka belum ACC di sana, itu nggak akan bisa diakses. Jadi kunci utamanya adalah orang yang ada di prodi, yang ada namanya Bu Tri Alfa atau siapa gitu. Sebelah Bu Salama duduknya. Dia Tri Alfa ya. Itu yang memegang kendali dari e-learning. Jadi kalau misalnya e-learning terkendala, Ibu itu yang memegang. Karena memang kuncinya ada di dia, adminnya di dia. Nah, begitu juga kalau portal SIA bermasalah macam hilang foto atau apa, itu jumpainya ke Ibu Salama. Jadi di setiap prodi itu, setiap orang itu mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kayak Bu Salama, tugasnya itu di portal. Bu Tri Aufa, tugasnya di e-learning.
Bang Saiful tugasnya bagian staf administrasi, macam terkait dengan surat-surat yang dikeluarkan MPI, itu Bang Saiful. Nah, kalau Pak Fatur itu dia sekretaris jurusan. Nah, jadi setiap orang yang ada di jurusan memiliki tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi itu, ada yang mau ditanyakan lagi, Indra? Ada Mas Sore. Jadi gini Bang, kan semalam itu kan Kosma disuruh untuk ngapain sama Bu Aufa Bang. Udah saya coba, terus udah saya bilang sama ibu itu, saya buatlah di grup itu, buat di list daftar nama yang sudah buat akun kan Bang, yang sudah buat akun, udah saya list orang, data-data orang itu. Berarti kalau misalnya, berarti itu udah kan kami kan 39 orang kan Bang. Berarti kalau misalnya udah ada emailnya semua, nanti tinggal dikirim sama Bu Aufa gitu Bang. Jadi tadi yang udah mendaftar apanya itu, misalnya ya dengar, nama Bang. user, nggak dengar, Bang. Dengar suaranya. Jelas kok isi suaranya. Nah, jadi tadi sebelumnya udah mengumpulkan ya untuk apanya ya, nama-nama yang udah berhasil daftar password belum. e-learning. Maksudnya emailnya dulu Bang. Emailnya dulu saya list yang untuk kan buat keanggotaan baru kan Bang. Ya. Saya orang itu list, udah buat list dulu ya kan. Baru itu nanti email orang itu nanti saya kasih sama Bu Aufa.